Untuk bahannya di sini saya udah siapkan 280 gram ubi yang berwarna merah. Ini saya pindahkan dulu ke wadah yang lebih besar agar mudah saat menghaluskannya ya. Ini saya menghaluskannya pakai centong aja karena ubinya juga ini udah matang ya. Jadi mudah banget untuk dihaluskan. Ini tadi ubinya saya kukus ya, jadi nggak terlalu banyak air. Kita haluskan sampai ubinya itu benar-benar halus. Nah, setelah halus, tambahkan 1/4 sendok teh garam dan juga 100 gram tepung tapioka. Lalu aduk biar semuanya tercampur rata. Dan biar lebih cepat tercampur rata, ini mau saya ulen pakai tangan aja ya. Kita uleni terus sampai tercampur rata. Kalau misalnya ini adonannya terlalu kering, teman-teman bisa tambahkan sedikit air. Dan begitu juga sebaliknya, kalau misalnya adonannya terlalu lembek, teman-teman bisa tambahkan tepung tapiokanya ya. Dan untuk ukuran yang saya pakai ini udah pas banget ya teman-teman. Nah, ini adonannya udah tercampur rata. Ambil sedikit adonan. Untuk besar kecilnya bebas ya teman-teman. Kita bulat-bulatin dulu biar nanti permukaannya halus, lalu kita pipihkan. Lalu kita kasih isian. Di sini saya kasih coklat batang yang udah disisir kecil-kecil ya. Teman-teman bisa juga pakai meses ataupun isian yang lainnya ya. Lalu tutup rapat, jangan sampai ada yang bocor ya. Dan saya mau membentuknya agak memanjang seperti di video, mirip dengan bentuk otak-otak ya. Teman-teman bisa juga bentuk lain seperti bentuk bulat ataupun yang lainnya ya. Nah, dan lakukan semuanya sampai selesai. Nah, dan ini semuanya udah saya bentuk dan kasih isian jadinya sebanyak ini. Lalu siapkan wajan dan tuang minyak sampai kira-kira ubinya nanti terendam ya. Kita tunggu sampai minyaknya ini anget, baru kita masukkan ubinya. Jangan terlalu banyak ya, karena nanti ini ubinya mengembang. Kita diamkan dulu, jangan langsung diaduk-aduk. Nah, setelah dirasa ubinya itu kokoh, baru kita boleh ya aduk-aduk, kita bolak-balik. Dan untuk memasaknya, di sini saya pakai api sedang cenderung ke kecil, biar matangnya itu benar-benar merata. Dan coklat di dalamnya itu nanti meleleh ya. Jadi jangan pakai api besar ya, selain nanti cepat gosong, takutnya nanti meledak ya. Kita masak terus sambil dibolak-balik sampai kulit luarnya itu terasa garing ya. Biar nanti saat diangkat ubinya itu tidak mudah ciut. Nah, setelah dirasa cukup matangnya ini kita angkat dan kita tiriskan ya minyaknya. Dan kita lanjutkan menggoreng sisanya sampai selesai. Dan ini siap untuk kita sajikan ya. Nah, ini dia olahan ubi isi coklatnya sudah jadi. Untuk bahan-bahannya di sini saya udah siapkan ubi yang udah dipotong kecil-kecil gini ya, agak tipis biar nanti cepat matang saat dikukus. Kita masukkan dulu semua ubinya ke dalam piring. Dan ini kita sisihkan dulu karena nanti saya mau bareng kukusnya sama kelapa parut ya. Lalu siapkan 200 gram kelapa parut. Tambahkan setengah sendok teh garam. Dan kita aduk-aduk biar garamnya itu tercampur rata ya dengan kelapanya. Dan di sini juga saya mau tambahkan daun pandan biar lebih wangi ya. Dan lanjut ini mau saya kukus. Kukusannya juga ini udah mendidih banget ya. Kita kukus selama 15 menit pakai api sedang aja. Nah, setelah 15 menit ini kedua-duanya udah mateng ya. Kita angkat. Dan kita biarkan dingin dulu ya. Dan pastikan untuk ubinya matang ya, kita tusuk pakai garpu. Nah, ini udah matang banget dan ini mau saya biarkan dingin dulu ya. Nah, ini semua bahannya udah siap. Ini ada 300 gram ubi, 120 gram gula pasir, 400 ml santan, 1 bungkus vanili, setengah sendok teh garam dan juga 180 gram tepung tapioka. Ini kita sisihkan dulu semuanya. Dan kita siapkan chopper, yang gak ada chopper boleh dihancurkan manual aja ya. Kita masukkan semua ubinya. Caranya mudah banget ya teman-teman, ini tinggal dicampur-campur aja. Tambahkan juga 120 gram gula pasir, setengah sendok teh garam dan juga 1 bungkus vanili. Lalu kita chopper sampai ubinya ini benar-benar halus dulu ya. Nah, setelah halus baru kita masukkan tepung tapiokanya, kita masukkan semua. Tambahkan juga santannya.
Dan kita chopper lagi sampai semuanya benar-benar tercampur rata ya. Nah, ini hasilnya lembut banget ya, halus banget. Ini kita sisihkan dulu. Lalu kita siapkan loyang yang udah dikasih sedikit minyak. Ini saya pakai ukuran 20x20 ya. Kita ratakan minyaknya ke seluruh permukaan loyang. Dan biar nggak lengket, di sini saya mau tambahkan plastik. Dan kita rapihkan ya sampai plastiknya rapih. Nah, seperti ini. Baru kita masukkan adonan ubinya. Dan lanjut ini mau langsung dikukus aja. Kukusannya juga ini udah panas banget, udah mendidih. Kita akan kukus adonannya selama kurang lebih 40 menit. Atau sampai benar-benar matang ya. Kita pakai api sedang aja. Nah, dan setelah 40 menit ini udah matang ya. Dan ini kita biarkan dingin dulu ya. Karena kalau masih panas ini adonannya lembek banget ya teman-teman. Tapi kalau udah didinginin ini adonannya agak padat dan juga kenyal. Dan setelah dingin ini mau saya balik ya. Kita kasih alas daun dulu, lalu atasnya piring. Baru kita balik ya. Untuk ngeluarinnya juga ini mudah banget ya teman-teman. Karena tadi udah dialasin plastik. Jadi nggak lengket ke loyang. Nah, dan tinggal kita potong-potong aja. Dan jangan lupa untuk pisaunya dikasih plastik ya teman-teman biar nggak lengket. Untuk potongannya bebas aja ya teman-teman, sesuaikan dengan selera. Mau dipotong seperti apa aja juga boleh. Nah, ini adonannya seperti ini ya teman-teman, kenyal-kenyal. Dan biar lebih enak kita gulingkan ubinya ke kelapa parut ya. Kita guling-gulingkan sampai ubinya ini tertutup rata ya. Nah, seperti ini udah cukup ya. Kita lanjutkan semuanya sampai selesai. Nah, ini dia ongol-ongol ubinya udah jadi. Pertama kita akan kukus dulu ubinya yang udah dikupas dan diiris tipis-tipis ya biar cepat matang. Dan ini kita akan kukus selama kurang lebih 15 menit aja. Nah, setelah 15 menit ini ubinya udah matang ya. Kita bisa cek kematangannya dengan ditusuk garpu. Nah, ini udah lembut banget, ini udah matang. Kita angkat dan kita biarkan dingin dulu ya. Lalu kita siapkan blender, masukkan 250 gram ubi. Tambahkan juga 500 ml susu cair. Untuk susunya bisa diganti dengan santan ya. Dan ini mau saya blender sampai halus dulu. Nah, ini hasilnya udah halus banget ya. Dan ini nggak perlu kita saring ya, karena hasilnya ini udah lembut banget, udah halus banget. Ini kita sisihkan dulu, lalu kita siapkan wajan. Kita tuang semua adonan pudingnya ke dalam wajan. Lalu tambahkan 150 gram gula pasir, 1 bungkus vanili bubuk. Tambahkan juga sedikit garam, 1 bungkus agar-agar putih. Dan yang terakhir kita tambahkan 400 ml susu cair. Jadi total semua susunya 900 ml ya teman-teman. Lalu ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata dulu. Nah, setelah semuanya tercampur rata, baru ini kita pindahkan ke atas kompor ya. Dan ini terus kita aduk-aduk dan kita masak sampai adonan pudingnya ini mendidih ya. Dan ini pudingnya udah mendidih, tandanya pudingnya udah mateng. Kita bisa matikan api kompornya. Tapi ini tetap diaduk ya teman-teman, biar buih-buihnya itu hilang. Jadi nanti hasil pudingnya itu bagus ya. Lalu siapkan loyang yang udah dibasahin air biar nanti nggak lengket. Ini untuk loyangnya saya pakai ukuran 20x20 ya. Lalu tuang adonan pudingnya. Dan kita biarkan dulu pudingnya ini set atau mengeras ya. Nah, ini pudingnya udah dingin, ini pudingnya mau saya balik ya. Sebelumnya kita sisir dulu bagian pinggirnya biar memudahkan saat mengeluarkannya ya. Taruh piring di atas loyang, lalu ini kita balik. Dan ini gampang banget ya baliknya, nggak lengket. Nah, ini dia pudingnya cantik banget ya teman-teman. Langkah pertama kita akan kukus dulu 500 gram ubi yang udah dipotong kecil-kecil biar nanti cepat matang ya. Kita akan kukus ubinya selama kurang lebih 15 menit. Nah, setelah 15 menit ini udah matang ya ubinya. Kita bisa
tes dulu dengan ditusuk sama garpu. Nah, ini udah empuk banget, tandanya udah matang. Kita angkat. Dan ini mau langsung saya pindahkan ke wadah yang agak besar biar nanti gampang ya saat menghaluskannya. Masukkan ubinya, tambahkan juga 100 gram gula merah yang udah disisir. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. Lalu haluskan ubinya. Di sini saya menghaluskannya menggunakan ulekan aja ya. Nah, ini ubinya udah halus, udah benar-benar tercampur rata. Kita bisa tambahkan 120 gram tepung terigu. Dan kita aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Dan untuk penambahan terigunya ini sesuaikan dengan kelembaban ubinya ya. Jadi untuk tepungnya ini bisa ditambah atau dikurangi ya. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, kita olesin tangannya ya dengan sedikit minyak biar nggak lengket. Lalu ambil secukupnya adonan. Lalu kita bulat-bulatin dan kita agak pipihkan seperti perkedel ya teman-teman. Dan kita simpan di tempat yang udah ditaburin sama tepung terigu ya biar nggak lengket. Lalu lakukan semuanya sampai selesai. Nah, dan ini semuanya udah selesai saya bulatin semua. Ini kita sisihkan dulu. Lalu kita siapkan 100 gram tepung terigu. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. Tambahkan juga 1 bungkus vanili bubuk. Lalu tambahkan 150 ml air. Dan kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata dan tidak ada yang menggerindil. Nah, untuk adonannya seperti ini aja ya, enggak kental dan juga enggak encer. Lalu masukkan ubinya ke adonan terigu. Lalu kita guling-gulingkan sampai ubinya tertutup terigu ya. Lalu tinggal kita masak aja dan ini minyaknya udah panas dari tadi ya. Kita pakai apinya sedang aja ya teman-teman. Kita masukkan beberapa ubinya. Dan jangan lupa kita balik biar nanti matangnya itu merata ya. Dan lanjut kita goreng sampai semuanya ini matang ya. Nah, dan ini tarajunya udah matang, kita angkat dan tiriskan. Dan lanjutkan menggoreng sisanya sampai selesai. Nah, ini dia tarajunya udah matang semua. Ini langkah pertama, kita haluskan dulu 300 gram ubi ungu yang udah dikukus. Ini saya haluskannya pakai chopper aja ya biar cepat. Ditumbuk manual juga bisa ya. Saya tambahkan juga 350 ml santan, 150 gram gula pasir, 100 gram tepung tapioka, 50 gram tepung beras, 1 sendok teh garam. Lalu tinggal kita haluskan aja sampai benar-benar halus ya. Dan untuk yang ditumbuk manual, hasil akhirnya nanti disaring ya, biar hasilnya itu benar-benar halus. Nah, ini udah cukup, ini udah selesai, kita matikan choppernya dan hasil akhirnya seperti ini ya, halus. Lalu kita siapkan untuk cetakannya. Di sini saya pakai cetakan agar-agar. Olesin dengan sedikit minyak, tipis-tipis aja. Dan kita masukkan adonan ubi ungunya. Cukup setengah aja ya masukinnya karena nanti adonannya ini akan mengembang. Lakukan semuanya sampai selesai. Nah, dan ini udah selesai semua. Ini mau langsung saya kukus. Ini juga airnya udah mendidih. Dan saya akan kukus selama kurang lebih 15 menit di api sedang aja ya. Sambil menunggu matang, kita akan bikin adonan putihnya. Campurkan 50 gram tepung beras dengan 25 gram tepung tapioka. Lalu tambahkan 1/4 sendok teh garam. Dan yang terakhir tambahkan 300 ml santan. Lalu kita aduk-aduk sampai semua tepungnya ini larut ya, nggak ada yang menggerindil. Dan ini kita sisihkan dulu. Nah, setelah 15 menit ini kue ubinya udah matang. Kita tinggal tambahkan adonan putihnya. Kita tambahkan sampai penuh aja ya adonan putihnya.
Nah, ini udah selesai diisi semua, kita kukus lagi selama kurang lebih 10 menit ya. Nah, ini udah 10 menit, ini kita bisa angkat dan kita pindahkan ya ke dalam piring. Teman-teman bisa nunggu sampai talamnya ini dingin biar lebih kaku. Tapi di sini saya mau langsung keluarin aja, di sini saya pakai bantuan sendok. Dan mudah banget ini untuk ngeluarinnya ya. Tuh, mudah banget kan? Nah, ini dia kue talam ubinya udah mateng. Teman-teman wajib coba ya karena ini rasanya enak banget. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and share-nya ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.